Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amr Faiz Merunduri dari kelas Ekonomi Syariah kelas A dengan NIM akhir 49. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal ekonomi mikro. Soal yang pertama, apa perbedaan ekonomi mikro dan juga dengan ekonomi makro? Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi dalam skala yang kecil, yakni perseorangan, seperti keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya adalah penentuan harga produk, keputusan konsumen, pembelian barang, dan strategi produk perusahaan. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi dalam skala yang besar atau keseluruhan, seperti mempelajari isu ekonomi yang luas, berdampak pada keseluruhan perekonomian mencakup suatu negara sampai dunia. Contohnya adalah sebuah inflasi, pengangguran, dan juga pendapatan dalam sebuah negara. Ya, dan juga termasuk kebijakan moneter perekonomian sebuah pemerintah negara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan trade-off? Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus merelakan suatu hal untuk mendapatkan hal lain. Bermula karena kelangkaan sumber daya manusia yang tak mampu memiliki segalanya. Dan setiap keputusan ekonomi pasti memiliki trade-off. Contohnya adalah ketika mahasiswa hendak melakukan ujian, dia mempunyai kesempatan atau pilihan. Yang pertama, apakah dia ingin belajar untuk mempersiapkan ujian agar lebih matang, atau pilihan yang kedua yakni mahasiswa tersebut bisa tidur untuk menambah atau mendapatkan energi yang cukup untuk melaksanakan ujian. Lalu yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif adalah ilmu ekonomi yang bersifat objektif, faktual, dan deskriptif. Ilmu ini mempelajari apa yang terjadi berdasarkan fakta, berdasarkan data dan bukti yang ada, tanpa memasukkan pertimbangan nilai ataupun argumen dan rekomendasi pribadi. Contohnya adalah kenaikan harga BBM sebesar 10% akan menyebabkan permintaan menurun sampai 5%. Hal ini berdasarkan fakta dan data yang dapat dibenarkan. Lalu, ekonomi normatif adalah ilmu ekonomi yang bersifat subjektif dan berfokus pada apa yang seharusnya terjadi, mempelajari penilaian nilai, etika, dan pendapat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Contohnya adalah sebuah kalimat, pemerintah seharusnya menaikkan harga BBM untuk mengurangi polusi. Itu adalah sebuah rekomendasi ataupun saran yang bersifat saran dan tidak faktual. Yang keempat, perbedaan harga nominal dan harga real. Harga nominal sendiri adalah harga suatu barang yang tercatat pada saat ini tidak disesuaikan dengan inflasi. Sedangkan harga real adalah harga suatu barang yang disesuaikan dengan inflasi sebuah negara. Lalu yang kelima, bagaimana harga pasar bisa terbentuk? Harga pasar bisa terbentuk melalui interaksi antara permintaan demand dari penjual dari pembeli. Harga pasar bisa terbentuk melalui interaksi antara permintaan demand dari pembeli dan juga supply permintaan dan supply penawaran dari penjual. Proses ini terjadi melalui tawar-menawar sampai tercapai kesepakatan. Harga pasar sama dengan harga keseimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.